Be phenomenal every day. Di bulan Juli ini identik dengan bulan untuk rilisnya laporan keuangan Q2. Nah, rilisnya laporan keuangan ini biasa menjadi sentimen positif baik untuk emitennya sendiri maupun untuk IHSG. Kalau hasilnya bagus ya. Nah, saya akan membahas salah satu emiten yang kapan hari sempat dibully ya. Harganya turun terus karena diperkirakan kinerjanya akan ambles. Emitennya yaitu BRI yang sempat menyentuh low-nya itu di 4.100-an ya. Tapi saya yakin teman-teman mungkin banyak yang membeli saham BRI ini di level 4.300-an ya. Dan sekarang ada di level 4.700-an. Artinya teman-teman yang sempat membeli saham BRI itu sudah merasakan profit sekitar kurang lebih 10%. Nah, sebelum dirilisnya Q2-nya BRI ini, saya bisa pastikan bahwa nanti ketika dirilis, hasilnya BRI tidak akan ambles untuk laporan keuangan Q2-nya. Loh kok bisa, kok kan belum keluar laporan keuangannya. Nah, untuk teman-teman, setiap emiten yang perbankan itu wajib menyetorkan laporan keuangan tapi secara ringkas ya. Itu setiap bulannya. Jadi nggak usah nunggu sampai 3 bulan atau kuartalan ya, tapi setiap bulan mereka akan rilis. Contohnya di websitenya BRI ini teman-teman bisa melihat ya 26 Juni kemarin sudah keluar yang bulan Mei. Ya, kemudian tanggal 30 Mei sudah keluar yang bulan April. Jadi kita bisa mencontek ya laporan keuangan BRI ini di bulan April dan Mei. Yang belum keluar hanya yang bulan Juni. Nah, laporan keuangan bulanan ini teman-teman tidak bisa cari di websitenya IDX. Kalau teman-teman cari di sini ya sampai botak nggak akan ketemu ya. Oke, sekarang saya akan bahas untuk secara singkat aja di mana laporan laba ruginya BRI ini ada 3 kolom ya teman-teman. Untuk per bulan April, kemudian ada per bulan Mei 2024 dan yang terakhir ini Mei 2023. Jadi saya bandingkan juga year on year. Mengapa saya bisa pastikan kalau nanti Q2-nya itu tidak akan ambles? Ya minimal kurang lebih sama lah dengan performanya Q2 tahun lalu atau bahkan bisa lebih baik. Yang pertama dari pendapatannya, dari pendapatan bunganya. Di April kan dia 54 triliun ya. Di 31 Mei dia sudah 67 triliun. Artinya sudah ada kenaikan sekitar 24%-an kan. Nah ini sangat wajar. Kalau kita compare dengan year on year-nya yang di tahun 2023 itu hanya 57 triliun. Jadi pendapatan bunga BRI itu di bulan sampai bulan Mei ya, dari 1 Januari sampai 31 Mei itu sudah 67 triliun yang artinya sudah lebih besar daripada year on year-nya yang 57 triliun. Interest expense ya, pengeluaran bunganya itu juga lebih besar 21 menghasilkan net interest income itu sebesar 45 triliun untuk 2024 bulan Mei. Nah, kalau yang tahun lalu itu 43 triliun. Nah, sampai sini berarti secara year on year itu di bulan Mei BRI ada kenaikan sekitar 2 triliunan ya. Kalau dibandingkan dengan April cukup jauh ya. Dari 37 triliun naik menjadi 45 triliun. Nah, poin-poin pentingnya saja yang akan saya bahas di mana ini. Profit loss from operation ya, operating profit itu dari 22 triliun di bulan April naik menjadi 27 triliun di bulan Mei 2024. Kalau di compare year on year-nya juga masih lebih tinggi. Year on year-nya tahun lalu Mei 2023 itu 25 triliun. Selisihnya sekitar 2,3 triliun ya. Nah, yang terakhir untuk profit current period-nya di bulan April 17,8 triliun, di bulan Mei 2024 itu 21,9 triliun ya. Juga ada kenaikan. Tahun lalunya year on year-nya itu 20,1 triliun. Nah, secara laba rugi teman-teman bisa tahu bahwa performanya BRI ini dari Januari 1 sampai 31 Mei 2024 itu yang terbaik ya di tahun 2024 ini. Nah, tinggal yang belum itu hanya yang bulan Juni. Kalau misalkan di bulan Juninya itu dia tidak ada gejolak dan saya rasa tidak akan terlalu banyak bergejolak karena emiten perbankan itu emiten yang cukup stabil secara pendapatan maupun labanya. Nah, sekarang kita lihat juga sekilas dari balance sheet-nya ya. Untuk balance sheet-nya, nah ini loans-nya pinjamannya itu 1,19 triliun ya. Di bulan April tanggal 30, di bulan Mei 1,202 triliun. Ada sedikit saja mengalami kenaikan.
Kalau dibuat compare dengan year on year-nya itu hanya 1.086 triliun ya. Jadi secara year on year dia ada kenaikan 10,6%. Nah, cadangan kerugiannya pun ini ya, impairment of on financial asset bagian loan and syariah financing ini di bulan April kemarin itu sudah tinggal 79 triliun ya. Triliunan. Di bulan Mei 2024 ini itu 80,3 triliun dan tahun lalu 31 Mei itu cadangan kerugiannya itu besar ya, mencapai 87 triliun. Nah, ini lanjutan dari yang kapan hari sempat saya bahas ya untuk BRI cadangan kerugiannya. Jadi cadangan kerugiannya waktu Q1 kan kemarin 81,3 triliun ya. Nah, di bagian cadangan kerugian ini sudah mengalami penurunan ya, karena sekarang 31 Mei ini tinggal 80,3 triliun ya. Terus, nah ini pergerakan dari itu ya, kasanya. Kasa dari Bank BRI, teman-teman bisa lihat di bagian demand, deposit, saving, dan juga time deposit. Di bagian kasanya tidak terlalu banyak perubahan ya. Di bulan April, kasa BRI itu mencapai 62,14%. Di bulan Mei 2024, 62,48%. Kemudian di bulan Mei 2023 tahun lalu itu dia lebih baik ya. Angkanya beda selisih sekitar 1%-an ya, 63,82. Jadi secara kasa ini BRI ini tidak terlalu mengalami gejolak dari awal tahun 1 Januari sampai 31 Mei 2024. Nah, kalau kita mau lihat tahun lalu di tahun 2023 berapa sih pencapaian BRI? Di sini kita bisa cek ya. Untuk tahun 2023 di kuartal kedua BRI itu mencetak revenue itu 85 triliun dan net profitnya 29 triliun. Kalau nanti Q2-nya BRI ini masih bisa all time high lagi ya. Artinya mencetak revenue di atas 85 triliun dan net profitnya di atas 29 triliun. Nah, itu menjadikan potensi BRI ini masih akan melanjutkan bullish-nya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjangnya. Semoga saja nanti ketika rilis BRI Q2-nya, nah itu sejalan dengan apa yang sudah dicapai dari Januari sampai ke bulan Mei kan, yang kurang tinggal bulan Juninya. Kalau itu benar-benar all time high lagi, ya selamat untuk teman-teman yang sudah menyerok ya BRI di harga bawah yang sempat memberikan rasio dividen itu sampai hampir 7% lebih ya. Ya saya harapkan viewer yang di sini nggak ada yang kena FOMO ya, kena FOMO, ketakutan akhirnya cut loss waktu BRI sedang mengalami koreksi kemarin ya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya untuk teman-teman yang kemarin sudah mensupport dari launchingnya website Arvest ini. Mungkin ada yang bingung, ini apa sih websitenya? Intinya di sini kita juga selain ada artikel-artikel free yang teman-teman bisa baca, di sini juga ada dua produk utama kita yaitu Arvest Seeds, di mana ini adalah list atau kumpulan saham-saham dari emiten growth stock yang market cap-nya itu adalah mid dan small cap. Nah, list saham growth stock ini kita benar-benar analisa menggunakan metode value investing dan kita memberikan harga max buy-nya berapa dan max alokasinya berapa dalam suatu portfolio. Jadi teman-teman mungkin yang nggak terlalu banyak waktu untuk menganalisa bisa memanfaatkan fitur ini. Dan yang kedua itu adalah Arvest Root. Ini adalah teman-teman bisa merequest, misalkan mau dianalisa satu saham. Nah, secara benar-benar mendetail, nanti kita akan membantu untuk membuatkan tesis ya, secara kualitatif dan juga secara kuantitatif. Di sana juga ada pembahasan mengenai perusahaannya, moodnya apa, kemudian apa alasan membeli, kemudian bagaimana juga dengan manajemennya, sehingga dapat membantu teman-teman untuk memberikan insight dari emiten tersebut. Kalau teman-teman mau punya masukan ya untuk website ini, teman-teman bisa menghubungi nomor WA yang ada di customer service. Nah, oke guys, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.